Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat, dan di sini saya akan memulainya dengan pengantar filsafat. Definisi. Filsafat merupakan bentuk kata Arab yaitu falsafah. Sedangkan secara etimologis berasal dari bahasa Yunani atau philein yang berarti cinta, dan sophia yang berarti hikmah atau kebijaksanaan. Jadi filsafat secara etimologis berarti cinta kebijaksanaan. Apakah teman-teman sering mendengar istilah filsafat diucapkan seseorang? Atau mungkin teman-teman sendiri seringkali mengucapkannya? Namun, apakah teman-teman mengerti dan paham apa yang dimaksud dengan filsafat itu? Baik, untuk itu, coba kita pikirkan dan renungkan pernyataan yang memuat istilah filsafat sebagai berikut. Yang pertama, sebagai seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. Yang ketiga, Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Dan yang keempat, sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Dari beberapa pernyataan yang saya sebutkan tadi, mari kita lihat pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan Titus Smith dan Nolan sebagai berikut. Ada 5 arti, ada informal, formal, komprehensif, analis linguistik, dan aktual fundamental. Untuk arti informal sendiri, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Sedangkan arti formal, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Arti komprehensif, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Dan arti analisis linguistik, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan menurut aktual fundamental, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Berdasarkan uraian tersebut, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1, pernyataan prajurit butir 2, dan pernyataan wakil rakyat butir keempat. Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun pertanyaan butir 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku, mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasarkan diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar dan fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar dan fundamental, maka sistem fungsi tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat pada butir 2. Suatu proses kritik terhadap kepercayaan dan sikap yang dijunjung tinggi, lebih mengacu pada arti refleksif, yaitu sikap terbuka dan toleran dan mau melihat suatu dari segala sudut persoalan tanpa prasangka. Dalam hal ini, filsafat dapat menjadi sarana untuk berpikir lebih jauh dan mendalam daripada sekedar mengandalkan atau percaya pada opini yang ada di masyarakat. Untuk analisis linguistik, pengertian filsafat pada butir keempat ini sebagai analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep.
lebih mengacu pada upaya untuk melakukan klarifikasi, yaitu menjelaskan arti istilah dan pemakaian bahasa dalam berbagai bidang kehidupan. Dan untuk yang aktual fundamental, pengertian filsafat pada butir kelima, sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh para ahli filsafat, lebih mengacu pada persoalan-persoalan yang mendalam dan eksistensi manusia. Baik, ini ada gambar Soekarno sedang duduk di rumah pengasingan di Ende Flores. Pada gambar tersebut, beliau merenungkan masa depan bangsa Indonesia. Hasil dari perenungan beliau itu ialah Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai filosofi Grundslag. Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa sih Pancasila sebagai sistem filsafat itu? Yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Sistem filsafat. Yang pertama, bersifat koheren. Artinya, berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagian yang mempunyai fungsi dan kedudukan. Yang kedua, bersifat menyeluruh. Artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, bersifat mendasar. Artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga penemuan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, bersifat spekulatif. Artinya, buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal, yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis, serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI. Penanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objectivus. Yang kedua, filsafat Pancasila sebagai genetivus subjektivus atau ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Untuk yang genetivus objektivus, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik filsafat Aristoteles sebagai yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Trijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan eksistensialisme religius sebagai mana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Sedangkan menurut genetivus subjektivus, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu,
Nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Pancasila sebagai genitivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu yang pertama, landasan ontologis, yang kedua, landasan epistemologis, dan yang ketiga, landasan aksiologis. Landasan ontologis Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dari raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Ontologi membahas tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur yang paling umum dan bersifat abstrak, disebut juga dengan istilah substansi. Menanya tentang proses terbentuknya prinsip-prinsip dalam sila-sila Pancasila itu dalam kehidupan. Landasan epistemologis Pancasila. Istilah epistemologi terkait dengan sarana dan sumber pengetahuan atau knowledge. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesikan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecah belahan yang dilakukan penjajah kolonialisme. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Dan yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang tercermin dalam sikap gotong royong. Landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dalam masalah nilai atau value menegaskan bahwa nilai itu merupakan kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri yang membutuhkan pengembangan untuk berada. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan atau sila kedua mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan untuk sila keadilan, sila kelima mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monoplurasi yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa raga, sifat kodrat atau makhluk individu atau sosial, kedudukan kodrat atau makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan atau noto nagoro.
Yang ketiga, hakikat sila persatuan. Terkait dengan semangat kebangsaan, rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air. Dan yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasari atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Dan yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan bersifat membagi dari negara kepada warga negara. Keadilan legal adalah kewajiban warga negara terhadap negara atau dinamakan keadilan bertaat. Keadilan komutatif adalah keadilan antara sesama warga negara. Urgensi Pancasila. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikirannya untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu negara. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.